pernyataan berbeda dengan kenyataan, maka itu diasumsikan sebagai kebohongan. Sebaliknya, ketika kenyataan identik dengan pernyataan, maka itu adalah kejujuran. Persoalan yang paling mendasar adalah poligraf ini tidak sungguh-sungguh mengetahui kenyataan. Yang diukur oleh alat ini adalah respon fisiologis manusia ketika menyampaikan pernyataan-pernyataan. Nah, kalau itu terjadi seperti itu cukup nanti akan dipertimbangkan sesuatu yang istilah bahasa penyidik itu berbelit-belit dan seterusnya. Tetapi kalau itu bisa masuk hal yang materi pokok yang menentukan dalam perkara ini, itu nanti bisa masuk di dalam yang disebut sebagai memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Gitu. Jadi itu tergantung pada kecocokan hakim nanti melihat dari keterangan saksi yang lain dan alat bukti yang lain. Disitulah dia akan menentukan ini kebohongan yang layak menjadi sebagai. Dan pada sidang kode etik di semua proses pemeriksaan saya sudah selesai karena ada ini nggak salah, saya yang salah. Tapi mereka juga harus dihukum karena dianggap tahu peristiwanya. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada. Sambil menangis, Ferdy Sambo memohon kepada Baradae di persidangan. Dikutip dari artikel tiffanynews.com, diketahui Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, PC, kompak membantah kesaksian Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Baradae, saat persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Bahkan di persidangan itu, Ferdy Sambo menangis dan memohon kepada Baradae agar tidak melibatkan istrinya Putri Chandrawati dan Kuat serta Ricky dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Namun, sebelum memohon ke Baradae, Ferdy Sambo itu membantah kesaksian Baradae di hadapan majelis hakim. Kemudian, dia juga membantah bahwa kesaksian Baradae tidak benar soal kejadian di Duren 3, di mana Baradae mengaku disuruh tembak 4 kali Brigadir J dan FS melakukan penembakan. Kesaksian dia, Baradae, tidak benar soal saya menyuruh dia tembak 4 kali Brigadir J, tetapi biarlah hakim yang menilai. Kemudian soal kokang senjata, pakai sarung tangan hitam, lalu kamar sedikit terbuka itu tidak benar, jelas-jelas kamar terbuka karena saya masuk, jelasnya. Selain itu, dia sebutkan bahwa dirinya tidak pernah menjanjikan uang pada tanggal 10 Agustus tahun 2022 kepada Baradae. Kemudian yang mulia keterangan kebohongan tanggal 5 itulah. Kemudian saya dijemput sama Bintang 2 untuk dibawa ke Mabes Polri, lalu saya ditempatkan khusus, bahkan, saya tidak tahu keterangan-keterangan tanggal 6 dan tanggal 8, ujar Ferdy Sambo. Pada tanggal 8 lah, setelah istri saya diancam akan ditersangkakan dan juga diterdakwakan, ini perlu saya sampaikan, jelasnya. Kemudian yang terakhir yang mulia, kalaulah saksi menyampaikan saya minta menghajar, lalu saksi menerjemahkan itu adalah perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Tetapi kita berdua yang bertanggung jawab, Kuat, Ricky dan istri saya jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan, tetapi saya tidak akan bertanggung jawab dengan apa yang tidak saya lakukan, kata Ferdy Sambo dengan terbata-bata serta menangis. Lebih lanjut Sambo menyebutkan, bahwa ada beberapa lagi yang tidak benar yang disampaikan Baradae. Pertama soal kesaksian senjata-senjata Steyr yang melekat pada istri saya. Itu, senjata Steyr, hanya digunakan ajudan pada perjalanan luar kota. Kedua, soal pasok lasi di Bangka itu juga tidak benar, karena kemungkinan saksi, Baradae, hanya 10 hari dinas dan ada kegiatan lepas dinas juga yang tak melihat kegiatan kami di Duren 3, ujar Ferdy Sambo kepada majelis hakim saat sidang pembunuhan berencana Brigadir J, di PN Jaksel, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Lanjut Ferdy Sambo, FS, membantah kesaksian Baradae, soal istrinya yang ada di sampingnya saat Brigadir J dieksekusi. Mulai dari lantai 3, istri ada di samping saya, dikasih mati anak ini. Nan kamu bunuh Yosua, kemudian kau tambahkan amunisi, kau serahkan peluru, kemudian permintaan senjata S. Ini pasti saya bantah dalam kesaksian ini, ujarnya. Demikian informasi yang kami dapat. Terima kasih atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.